Iya, dan yang terbesar di Asia Tenggara. Sekarang? Iya. Kan sekarang. Tapi ini kan dimulai dari tahun 1947. Iya, dari tahun 47. Udah ada? Udah, jadi dari kakek saya punya ayah. Sebenarnya baru-baru ini kita baru bikin satu pabrik lagi khusus untuk memproduksi jembatan timbang itu. Karena kapasitas produksi kita sudah nggak cukup di pabrik lama, jadi dibikin. Di mana itu adanya? Berarti izin segala macam kan ada? Harus. Harus. Itu salah satu yang paling penting dalam menjual timbangan. Kalibrasi atau apa namanya? Ya, apa dikalibrasi dulu. Iya, betul. Dan ya. itu tuh sebenarnya dilegalisir oleh Badan Meteorologi. Oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Berarti namanya itu ditera. Ditera. Pada saat timbangan itu ditera, berarti timbangan ini layak untuk dijual. Berarti ada izin khusus. Betul. Ada izin khusus. Biasa disebut juga mesti ada namanya persetujuan izin tipe. Di setiap timbangan, di setiap kapasitas, di setiap tipe. Dunia timbangan. Timbangan itu harus pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Timbangan ini adalah alat ukur. Benar. Itu timbangan-timbangan seperti di pasar, timbangan-timbangan seperti di pabrik-pabrik, timbangan-timbangan seperti di perkebunan sawit, terus timbangan-timbangan yang seperti ada di toko emas gitu kan. Dan ada hadir bersama kita Bos Leon. Weh, ini bos nih. Juragan. Salam kenal. Juragan muda, salam kenal juga karena alhamdulillah puji Tuhan. Hari ini kita berada di daerah Palmerah, tepatnya ada di PT Ultraman. Betul. Gua udah googling bro tentang dunia timbangan, gua klik timbangan Indonesia, munculnya Ultraman. Kita calling, akhirnya diarahkan sama beliau. Posisinya apa, sosoknya seperti apa, dan timbangan di PT Ultraman seperti apa, mungkin bisa kita awali lewat video pertama di channel YouTube Dunia Timbangan ini bersama Bos Leon. Nama asli siapa Bos Leon? Nama asli Napoleon Juan Alex. Napoleon Juan Alex. Juan Alex. Iya. Usia berapa? Usia 23. 23. Tahun ini 24, nanti Tahun ini akhir 24. tahun. Iya. Kuliah di Kanada. Sebentar. 24 tahun lulus kuliah di Kanada. Berarti dulu usia lulus SMA-nya di Indonesia kan? SMA di Indonesia. Di mana? Di Springfield, di Jakarta. Jakarta ya, sekolah internasional. Iya. Tapi kerennya bahasanya tuh nggak ke barat-baratan dia walaupun lama di Kanada. Enggak ya. Kan kita berbahasa bahasa Indonesia kalau di rumah. Kalau sama teman-teman juga bahasa Indonesia. Gitu ya. Iya. Jadi di sana ya waktu kuliah ya. Iya. Sebelum kita mengulik PT Ultraman, kita kulik dulu nih beliau nih. Jadi sekolahnya apa di Kanada? Dulu ambil finance. Keuangan. Iya. Dia kalau degree-nya sih business administration, tapi concentration-nya itu finance. Oh. Iya. 4 tahun. Iya. Berapa tahun? Hampir, ya bisa dibilang 4 tahun, 3 tahun setengah lah. Rada kebut sih. Kebut ya, makanya Iya. itu yang saya lagi. Iya, lumayan cepet. Iya, soalnya apa ya, usia 23 mau 24. Iya. Ternyata sudah lulus di Kanada sana. Terus akhirnya menjadi Iya. apa nih di sini nih? Kan kantor utama kan? Iya, kantor utama, nih, iya. Di daerah Palmerah kantor utama. Iya, betul, kantor utama. Sebenarnya ada hubungannya sih sama sama bokap ya. Jadi pas kuliah dibilang lu cepet-cepet lulus lah biar bisa langsung bantu papi gitu di perusahaan gitu. Akhirnya sudah berapa lama ada di kantor ini? Mungkin hampir
2 tahun ya? 1 tahun lebih lah. Baru ya? Iya. Ya baru lah. Iya, kalau lumayan tahun sih. Jadi masih mempelajari juga gitu. Mempelajari. Segala hal dipelajarin. Segala hal dipelajari. Iya. Masih belajar. Masih. Kalau papi udah expert lah ya. Iya. Soalnya begini, informasi yang saya dapat, PT Ultraman ini ternyata mungkin salah satu atau satu-satunya lah perusahaan yang terjun di dunia timbangan ini Bener. tertua di Indonesia ya. Bener. Bahkan yang pertama kali dan satu-satunya kalau nggak salah di satu Asia Tenggara itu cuman Ultraman ini yang memproduksi timbangan elektronik. Awalnya. Iya, dan yang terbesar di Asia Tenggara. Sekarang. Iya. Kan sekarang. Tapi ini kan dimulai dari tahun 1947. Iya, dari tahun 47. Udah ada. Udah. Jadi dari kakek saya punya ayah. Berarti saya generasi keempat. Wih. Kalau saya manggilnya juragan keempat. terus gimana ceritanya itu? Iya, jadi pertama awalnya ini sepengetahuan saya ya. Iya. Jadi dari awal itu berawal pabrik di Medan. Tahun 1947 berawal produksi timbangan yang mekanik yang biasa ada di pasar itu tuh. Kita bilangnya konvensional ya. Iya, timbangan mekanik, jadi nggak ada apa namanya yang mesti diituin loh, pakai yang mesti di balancein itu. Iya. Sini 1 kilo berarti barang Iya, yang seperti itu. Awalnya dari situ. Timbangan duduk kalau nggak salah bahasanya. Iya, timbangan duduk bener. Timbangan duduk yang Terus mekanik. ada timbangan gantung juga kan? Iya, Tapi ada. pakai besi panjang. Ada. Di sini ada bebannya, nanti berapa kilo? Iya, Gitu kan? iya. Itu dulu produksi. Iya, awal tuh. Awal. Tahun 47. Terus belakangan ini semenjak papi itu udah terlibat, barulah dibuat pindah ke Jakarta, ke Tangerang. Oh, ke Tangerang dulu awalnya. Ya, ke pabriknya di Tangerang. Sampai sekarang sebenarnya masih di Tangerang sih. Kalian tahu itu tahun berapa? Kurang tahu pasnya, mungkin tahun 2000 berapa nggak tahu loh. Kurang tahu. Tapi pada akhirnya kita juga mulai memproduksi yang elektronik. Nah, itu. Nah, kalau itu tahun 2010 atau 2009 gitu baru mulai. Digital ya, Iya. elektronik ya. Iya, benar. Jadi ada sumber daya listriknya dari situ. Iya. Terus. Nah, habis itu ya bisa sekarang ini mungkin gitu ya sejarahnya ya. Sejarah singkat Sejarah singkat betul. dari 1947 sampai sekarang. sampai sekarang, bahkan terbesar se Asia Tenggara untuk produksi timbangan digitalnya. Ya, timbangan industri sih, timbangan industri Oh, segala timbangan kita ada. Yang terutama yang industri. Timbangan lantai. Dari duduk. rumahan, Ada juga yang buat kue gitu ya. ya industri besar, Ya. Bahkan milik sampai tambang begitu ada. ada timbangan truk itu kita bilang. Iya, yang di Jembatan kebun timbang. sawit yang Iya. mau masuk ke pabrik sawit gitu kan, timbang Nah, itu iya ditimbang tuh sama truk-truknya kan. Nah, kita ada juga produksi. ada. Iya. Sebenarnya baru-baru ini kita baru bikin satu pabrik lagi khusus untuk memproduksi jembatan timbang itu. Karena kapasitas produksi kita sudah nggak cukup di pabrik lama. Jadi dibikin Di mana itu adanya? deket situ juga di Pasar Kemis juga. Oh, di Pasar Kemis. Iya, jadi deket sama pabrik yang pembuatan timbangan yang standar. Deket situ. Jadi yang menunjang produksi distribusi itu selain di kantor pusat yang ada di Palmerah ini, ada di Pasar Kemis Tangerang. Ya, jadi sebenarnya yang di Palmerah ini kantor, bisa dibilang kantor administrasi lah ya. Kayak servis kalau orang datang juga bisa. Ada di sini ya. Ada. Nah, kalau yang di Tangerang di Pasar Kemis itu emang khusus untuk produksi aja. Produksi aja. Iya, betul. Cuma hanya publikasi aja. Iya. Yang pasti ini kan dunia timbangan, PT Ultraman ini ya asam garamnya udah luar biasa ya. Soalnya kan timbangan sendiri sekarang ini kan dengan mudahnya informasi segala macam kan banyaklah merek-merek lain ya. Iya, benar. Tapi walaupun bagaimana pada akhirnya generasi keempat loh.
Saya Magelina Leon hadir bersama kita dan sedang mempelajari semuanya. Hasil belajar di Kanada, usia sekarang 23 mau ke 24, 1 tahun lebih mau 2 tahun ada di perusahaan ini, sudah mempunyai visi misi kah? Wah, kalau dibilang itu sih mungkin ada ya. Selalu dong kita mau perusahaan itu semakin maju, semakin berkembang, semakin besar lah. Terus berinovasi gitu lah. Adakah terobosan-terobosan, ide-ide? Wah, kalau itu sih pasti ada. Tapi mungkin sampai sekarang ini ya kita fokus untuk membesarkan nama Ultraman ini, Cahaya Adil inilah. Kita punya merek, iya. Nah, ada PT Ultraman, Iya. ada Cahaya Adil. Ya. Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya Cahaya Adil itu nama yang dikenal sama orang-orang. Dari tahun 47 itu sebenarnya Cahaya Adil itu sudah ada. Sudah ada Iya. Cahaya Adil ya? Iya. Jadi kalau misalnya nih kita kemana-mana itu, kalau bahkan Papi pernah bilang sih, dari Sabang sampai Merauke itu pasti kalau misalnya udah tahu sama yang namanya timbangan, pasti tahu sama namanya Cahaya Adil itu udah tahu. Gitu. Jadi udah bener-bener ya adalah brand-brandnya itu sudah terbangun sih dari dulu. Iya, jadi kita tekankan di Cahaya Adil itu. PT Ultraman? Kalau PT Ultraman ya nama perusahaan sih. Nama perusahaan, dan PT Ultraman ini memiliki merek Cahaya Adil. Nah, Gitu. PT Ultraman sendiri kayaknya itu kan sebuah singkatan dari apa? Alexindo Putra Mandiri. Alexindo Putra Mandiri. Jadinya Ultraman Iya. mempunyai brand Iya. Cahaya Adil. Betul. Selain Cahaya Adil ada lagi merek yang diproduksi dari PT Ultraman? Ada beberapa, ada Quattro, ada Balanza, itu merek merek-merek yang kita pegang ya. Iya, Ah. Quattro, Balanza, ada timbangan 3A juga ada, merek 3A. Ada. Itu kita juga yang produksi di sini. Betul. Alexindo Putra Mandiri. Putra Mandiri. Alex ya. Iya, iya itu Benar. pas-pasan ya. Alex Benson, Iya, Juan, Alex. Alex, Iya, dan Napoleon. kakek saya namanya Alex. Alex. Benar-benar Alex gitu. Nggak ada hubungan sama Alexis kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, kan? nggak ada. Nggak ada ya? Lo tahu Alexis ya? Tahu. Isu nasional ya? Iya. Iya. Tapi kalah Iya, sama Alexindo apa? Putra Mandiri. Kalah. Alexis kalah sama Ultraman karena Ultraman itu betul-betul sudah mendunia. Iya. Sampai di mana produksi PT Iya. Ultraman itu? Asia Tenggara? Benar. Bahkan kita Asia. sudah mengekspor loh. Sampai kemana ekspornya? Kita ekspor ke Malaysia, ada ke Myanmar. Myanmar, Asia Tenggara Iya. masuknya. Terus? Bahkan sekali pernah ke Arab. Arab pernah. Mm-mm. Sampai Arab sana. Iya, ada. Berarti mungkin Di bisa Timur Tengah. bukan Asia Tenggara lagi, Asia secara keseluruhan sih mungkin udah ya. Iya. Nggak sampai ke Amerika, Eropa. Mungkin yang terbesar Afrika. kita di Asia Tenggara pabriknya. Terbesarnya Asia Iya. Tenggara. Wah. Nggak usah bilang Indonesia, kalah Indonesia. Asia Tenggara. Terus timbangan. Yang paling penting dalam suatu timbangan itu tentu keakuratan. Iya. Di mana Betul. ketika ada barang, misalnya saya pingin membeli buah 1 kilo, ditimbang keluarnya kan harus 1 kilo. Betul. Ya kan? Kalau Nah, nggak dirugikan. Dirugikan. Iya. Ini 1 kilo ini kan ada standarnya. Ada. Berarti izin segala macam kan ada. Harus. Harus. Itu salah satu yang paling penting dalam menjual timbangan. Kalibrasi atau apa namanya? Ya, Apa sih? dikalibrasi dulu. Iya, Betul. kan? Dan Ya. itu tuh sebenarnya dilegalisir oleh Badan Meteorologi, Oleh pemerintah. oleh pemerintah. Berarti nggak Namanya itu ditera. ditera. Pada saat timbangan itu ditera, berarti timbangan ini layak untuk dijual. Berarti ada izin khusus. Betul, ada izin khusus. Biasa disebut juga mesti ada namanya persetujuan izin tipe. Di setiap timbangan, di setiap kapasitas, di setiap tipe.
Harus ada. Harus ada. Wih, menarik nih bro. Iya. Menarik nih. Iya. Ya, soalnya saya dulu juga kan waktu remaja pernah jualan di pasar. Saya timbangan itu ya timbangan duduk yang saya pakai, beli batunya 1 kilo, ya kita percaya aja itu 1 kilo. Iya. Tanpa paham, tanpa mengerti. Iya, betul. Ini standarnya dari mana? Betul. Sebetulnya ada ya? Ada, dan itu penting banget lah. Karena pada saat timbangan itu nggak punya persetujuan izin tipe atau tidak ditera, tera kan harus punya persetujuan izin tipe dulu nih, baru bisa ditera. Timbangan itu sebenarnya tidak layak dijual dan dipakai. Karena proses. Iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh dijual dan nggak boleh dipakai. Ya? Iya, juga nggak boleh. Karena pemerintah melihat timbangan itu sebagai timbangan yang tidak tepat, di mana itu akan merugikan masyarakat. Pastinya. Jadi kalau misalnya itu 1 kilo sebenarnya, tapi di situ tulisannya 1.200 gram, iya, pasti kan merugikan. Berarti harus betul-betul layak uji, dikeluarkan, baru boleh diproduksi dan diperjualbelikan. Iya. Benar. Ada nggak sih tanda-tanda khusus bahwa timbangan ini sudah melewati? Ada. Ya kita sebagai pembeli katakanlah ya. Ada ya. Ada. Bisa dibilang ada 5 sih. Jadi step awalnya nih harus punya persetujuan izin tipe dulu. Untuk mendapatkan itu ya timbangan harus dibawa ke metrologi untuk diuji. Diteliti sama mereka. Iya. Kalau timbangan ini benar-benar layak untuk dipakai atau diproduksi. Terus yang kedua itu kita bisa dilihat dari stiker tera. Stiker tera itu bisa dilihat dari timbangannya langsung sih. Jadi biasa ditempel di bagian satu bagian di sebuah timbangan lah. Habis itu ada juga yang namanya segel. Di segel tera kalau nggak salah namanya. Setelah di segel itu ada juga dikaitkan sebuah lembing tera. Nah, semua ini dilakukan oleh si metrologi. Jadi misalnya udah dapet nih persetujuan tipenya, kita bawa ke metrologi untuk ditera. Pada saat ditera itu, nah 3 hal ini nih nanti ditempel stikernya, lembing teranya juga dipasang, terus disegel, digetuk gitu. Dia semacam digetuk. Setiap unit. Karena sepenting itu supaya tidak merugikan si konsumen. Iya, makanya sebenarnya di bawah ini sih, di bawah Kementerian Perdagangan kan. Iya. Metrologi itu. Metrologi dan geofisika ya. Iya. Di bawah Menteri Perdagangan ya. Bukan geofisika, itu beda. Oh, beda. Kalau geofisika itu untuk badan meteorologi aja. Iya, kalau geofisika itu yang meteorologi. Itu meteorologi yang biasa buat gempa bumi, buat lihat cuaca. Ini metrologi. Oh, metrologi. Metrologi. Mohon maaf, saya ini beda. soalnya awam. Iya, beda. Metrologi. Jadi badan metrologi gitu. Badan metrologi. Itu untuk semua unit ukur. Jadi bukan timbangan doang, banyak sebenarnya. Oh, gitu. Metrologi itu dari penggaris. Aslinya? Iya, penggaris itu kan juga alat ukur. Iya. Itu juga metrologi yang uji. Oh, gitu. Iya, sebenarnya penggaris gitu juga nggak bisa sembarangan. Waduh. Iya ya. Iya, kayak itu juga kayak biasa kita ngomongnya beaker, bahasa Indonesia apa ya, beaker ya, yang biasa ada berapa mili itu takaran gitu. Yang biasa dipakai di lab. Oh iya. Nggak boleh sembarangan itu. Aslinya. Iya. Nggak boleh sembarangan, kayak obat harusnya cuma 1 mili tapi sebenarnya diukur tuh 2 mili kan nggak boleh. Oh iya ya. Iya. Pokoknya yang bersangkutan dengan alat ukur aslinya nggak bisa diproduksi sembarangan. Iya, benar. Nah, terus ini masalah produk kan. Tentunya produk-produk dari PT Alfamart dengan merek Cahaya Adil ini kan kualitasnya sudah teruji. Iya. Dan pastinya kan laris. Karena lot cell kita juga nggak boleh yang sembarang sih. Kita soalnya peduli banget sama kualitas. Jadi lot cell yang kita pakai juga emang yang benar-benar tersertifikasi internasional.
Penting soalnya sebuah lot cell itu dalam dalam apa namanya? Untuk kita tahu timbangan ini sebenarnya bagus atau enggak sih? Lot cell. Lot cell. Lot cell. Apa itu dia? Lot cell itu semacam sensor. Dia mengirim signal ke indikator, ngasih tahu ini tuh sebenarnya bebannya berapa kilo sih? Yang biasa ada di bawah timbangan itu loh. Iya, lot cell. Iya, prosesnya ya, ini ditaruh, Iya. bisa tahu berapa kilo. Lot cell. Lot cell itu kayak otaknya lah. Itu yang digital ya? Yang digital. Berarti kan udah semi komputerisasi lah bahasanya. Iya, kalau kan? mekanik nggak ada lot cell. Kalau Iya, mekanik semuanya itu ada otaknya kan di situ ada, kan? ada, iya. Terus kalau untuk tipe model segala macam di PT Ultraman ini SDM-nya udah cukup ya? Ya, oke lah. Bagian produksinya, desainnya seperti apa, terus Iya. teknologi-teknologi yang akan kita gunakan. Iya, betul. Kita selalu cari tahu gimana gitu caranya supaya ya berinovasi terus lah. Gitu. Dan bahkan ada satu produk yang nanti akan kita review, akan kita spill. Ini produk terbaru, ini keren banget bro. Jadi ada timbangan yang teknologinya khusus, canggih banget, bisa tahu barang apa yang ditaruh itu. Yang pertama kali mengeluarkan ya Ultraman ini. Betul. Bisa dibilang begitu loh. Cahaya Adil. Cahaya Adil gitu, ada mereknya. Namanya Presio AI. Jadi dia tuh menggunakan teknologi AI. Dia ada kamera. Dan kamera ini dia bisa punya teknologi ngomongnya AI recognition, dia image recognition. Dia bisa tahu kalau ini tuh barangnya apa sih. Dan dia pelajarin. Jadi kalau misalnya nanti Om misalnya kasih buah lain, dia ingat karena dia udah tahu, oh ini tuh nanas, bukan apel. Oh gitu. Dia learning dari situ, dia belajar. Iya ya. Jadi benar-benar gampang banget memudahkan si operator, terutama yang tadinya harus hafalin mungkin ratusan PLU. Sekarang dia tinggal taruh, terus langsung pencet dan dia keluar. Dia ngeprint labelnya gitu. Ini kan pasti ada cara penggunaan segala macam, sistem seperti apa? Simple sih. Sebetulnya simple. Ini kan kita bicara dengan sistem kan? Iya. Sistem komputer berarti. Iya. Jadi memang di produk ini sistemnya sudah ditanam. Udah, jadi bener-bener tinggal langsung pakai lah. Paling mesinnya cuma butuh berapa kali kasih tahu, kan kita taruh nih apel. Kan pertama dia nggak tahu itu apel. Betul. Jadi kita kasih tahu, ini kita kasih apel gitu. Dia mengingat. Paling sekali dua kali dia udah inget dari warnanya, dari bentuknya. Nah, soalnya apelnya berapa jenis? Makanya, dan dia itu bisa tahu. Yang mirip-mirip nanti semua ada. Misalnya ada apel Fuji, ada apel apa aja sih biasanya? Apel Fuji, apel Malang, apel New Zealand. Nah, misalnya itu udah masuk semua tuh di sistem apel Fuji, apel New Zealand, sama apel Malang. Nah, nanti pada saat kita taruh apel itu, ntar ada 3 pilihan dia karena mirip. Kan tinggal klik aja orangnya pilih yang mana. Oh iya. Jadi mudah banget. Mungkin dari warnanya sama bentuknya kan mirip tuh. Cuma bedanya di nama. Sama mungkin pas kita gigit baru tahu. Iya. Jadi dia bisa kasih tahu nanti ada pilihannya. Ini apel mana sih? Si operator tinggal klik. Oh, apel Malang gitu. Ya begitu juga. Kan pasti harganya beda kan? Oh iya sih. Iya. Gitu. Ya tapi ini kan suatu apa ya, terobosan sih kalau saya bilang. Iya sih. Dan ini untuk ya ketika kita jual buah-buahan, bisa kita kondisikan setting seperti itu kan. Bisa. Ketika kita jualnya sayur-sayuran juga Bisa juga. ketimbun, apa. Ikan juga bisa tahu itu bentuknya ikan iya. Bisa tahu. Awalnya dia nggak tahu nih. Awalnya nggak tahu, kita ajarin dulu. Tapi begitu kita ajarin dia ingetnya. Iya. Kita mah mungkin udah lupa, dia inget. Iya. Iya kayak gitu. Betul-betul memudahkan, itu yang Memudahkan banget terbaru sih. ya. Iya, terbaru. Dan ya luar biasa bro, ternyata itu yang mengeluarkan pertama kali di Indonesia ya dari. Iya, makanya kita selalu berinovasi lah. Cari terus yang paling baru, paling bagus. Nah terus gini, ada bagian pemasaran dong tentunya. Mungkin untuk para penonton, untuk teman-teman ada yang ingin tahu produk-produknya, karena di sini juga kita kan melayani penjualan, melayani reseller, melayani industri besar,
terus melayani jasa servis produk-produk PT Altaban. Iya, betul. Tentunya kan ada nomor telepon yang harus bisa dihubungi, ada ya? Iya, ada pasti. By WA atau by phone? By phone bisa ada juga, iya. Dan untuk penonton dari dunia timbangan, jadi bisa juga yang kebetulan mungkin ada di Jabodetabek, bisa datang langsung ke Jalan Raya apa di depan? Jalan Palmerah Utara. Jalan Palmerah Utara. Iya, kalau alamat lengkapnya Jalan Palmerah Utara 3 nomor 1A. Sebenarnya kalau di Google Map ketik PT Ultraman langsung keluar sih dia. Sampai gerbang ya? Iya, sampai gerbang. Tapi jangan, soalnya dia ada PT Ultraman yang di Pasar Kemis juga, itu di pabrik. Oh iya. Iya, jadi kita pilih yang di Palmerah lah. Palmerah ya. Iya, ntar dia bisa langsung ke titiknya. Jangan takut tersesat sekarang. Iya. Yang penting pastikan aja bahwa handphone Anda ada kuotanya. Dan ketika mau datang kemari belanja, Anda nggak perlu bawa uang tuh. Iya. Transfer aja. Dan mungkin dalam kesempatan hari ini bersama saya manggilnya apa ya? Juragan. Juragan keempat. Leon, terima kasih banyak atas waktunya dan Terima kita kasih, coba Om. spill produk ya. Iya. AI itu menarik ya. Iya, boleh. Penasaran. Boleh. Sukses sehat selalu. Sama-sama, Om. Thank you.